Selamat datang di podcast Binus Marketing Blended Learning. Kita akan membahas Disney Hotstar. Ini juga satu kebanggaan bagi kita ya, karena Disney Hotstar ini pertama kali dia mencoba pasarnya di Indonesia dan langsung booming. Saat ini juga Disney Hotstar bekerja sama nih sama rumah produksi di Indonesia, contohnya MD Entertainment. Nah, ini menarik bagi kita untuk membahas segmentation, terus membahas positioning, targeting, dan marketing mix-nya dari Disney Hotstar. Kita akan ngobrol-ngobrol panjang nih sama Pak Aji, lalu ada Pak Dani, Bu Ilma, dan Bu Nabila. Nah, sebelum itu kita lihat dulu video dari Disney Hotstar. Avengers! Berkumpul. Oke, menarik dari tayangan 30 detik tadi kita lihat ada Iron Man, lalu ada juga Frozen. Di Indonesia juga waktu itu pernah booming film Dono Kasino Indro ya teman-teman ya. Jadi kita akan membahas yang pertama itu segmentasi dari Disney Hotstar. Nah, ini bisa dijelasin nih dari Bu Nabila dulu. Silakan Bu Nabila. Sebenarnya sebelum Disney Plus Hotstar itu launching di Indonesia, awalnya sudah ada beberapa VOD yang sudah eksis di Indonesia. Pertama adalah Netflix. Netflix ini dibagi dari konten-kontennya yang eksklusif. Kebanyakan kontennya itu berasal dari Hollywood, Bollywood, sekitar ada 1.650 konten, dan mereka itu punya serial original Netflix-nya sendiri. Netflix ini punya harga berlangganan mulai dari 49.000 sampai dengan 186.000 per bulan. Netflix ini memberikan free trial selama 30 hari untuk mengakses semua kontennya sebelum membayar biaya langganan per bulannya. Tapi kelemahannya, karena Netflix ini punya kategori utama film dan serial TV, tapi nggak semua film dan serial TV itu dapat ditayangkan karena adanya pembatasan wilayah yang mengakibatkan di Indonesia tidak dapat menayangkan konten tertentu. Kemudian dengan cara pembayarannya, Netflix cuma bisa menggunakan kartu kredit saja, nggak bisa dari e-commerce atau transfer atau yang lainnya itu dia nggak bisa, dia cuma bisa untuk kartu kredit aja. Kemudian Viu itu platform dari Hong Kong. Dia punya koleksi film serial Asia seperti Korea Selatan, Jepang, Thailand, sama negara lainnya, termasuk Indonesia. Jadi kebanyakan Viu ini yang berlangganan itu biasanya orang-orang yang lebih menyukai drama Korea atau drama Jepang. Jadi mereka lebih prefer buat akses Viu sih. Terus opsi berlangganannya mulai dari seminggu, bisa sebulan, 2 bulan, atau triwulan, mulai dari 10.000 sampai dengan 45.000. Berlangganannya bisa dengan metode pembayaran pakai pulsa, OVO, atau GoPay. Kelemahannya, dia cuma punya film drama-drama dan variety show Asia aja. Dia nggak punya film-film lain kayak film Hollywood gitu. Dia cuma fokus ke film Asia kebanyakan. Terus yang ketiga itu Amazon Prime. Dia itu salah satu-satunya platform entertainment yang berasal dari e-commerce. Amazon Prime ini punya sekitar 1.616 konten. Biasanya ada film, TV show, acara anak-anak, dan animasi. Harganya mulai 85.000 per bulan. Metode pembayarannya juga mudah, bisa pakai pulsa, GoPay, dan OVO juga bisa. Dia tidak punya banyak film Asia, selain Bollywood. Dia tidak punya banyak film Asia yang dimiliki selain Bollywood dan hanya menyediakan beberapa film Jepang yang jumlahnya tidak banyak. Dan kadang-kala penonton yang tetap pakai
penonton yang udah berlangganan, dia tetap dapat iklan saat dia filmnya diputar. Kemudian Disney Hotstar. Disney Hotstar ini sekarang udah populer banget di Indonesia. Dia memiliki 282 konten eksklusif dan juga menghadirkan konten video karya Disney, Pixar, National Geographic, dan studio lainnya yang berada di bawah naungan Walt Disney. Tidak hanya itu, terdapat film dari Indonesia juga. Platform milik Disney ini menawarkan harga berlangganan paling murah dengan basis paket bulanan dan tahunan. Harga berlangganannya sekitar 199.000 per tahun. Dia juga bekerja sama dengan Telkomsel sebagai partner launching-nya. Sehingga pelanggan-pelanggan yang berlangganan dengan Telkomsel harganya akan lebih murah. Misal 1 bulannya jadi 25.000, 3 bulannya 55.000, sampai yang ke 12 bulan itu cuma 145.000. Secara khusus, Disney Plus juga mengumumkan kolaborasi dengan Bumi Langit Cinematic Universe atau BCU. Dia merupakan media waralaba yang menampilkan laga hidup pahlawan super yang diadaptasi dari komik-komik pahlawan super Indonesia sendiri. Jadi komik itu terbitan dari Bumi Langit Komik yang nantinya akan ditayangkan di bioskop. Setelah itu rilisnya di Disney Hotstar. Jadi setelah dari bioskop, dia akan ditampilkan di Disney Hotstar itu sendiri. Seperti itu sih kalau segmentasi dari VOD yang ada di Indonesia. Ya, menarik banget ya yang disampaikan sama Nabila. Jadi kalau kita lihat segmentasi di market video on demand ini cukup beragam ya, dari variabel genre filmnya, kemudian dari biayanya, kemudian dari target konsumennya, ya dari sisi demografisnya, juga gimana membagi akses ke pelanggannya itu gitu ya. Jadi variabel segmentasinya bisa macam-macam, tapi tadi udah dijelasin tuh beberapa pemain-pemainnya yang udah ada, dan mungkin ada juga tuh yang lain tuh kayak mencoba juga peruntungan di VOD ini, ada GoPlay, ada iFlix, ya kan, semua Betul. mencoba masuk ke segmen-segmen tertentu, tapi spesifik karena hari ini kan kita bahas tentang Disney Hotstar ya, jadi kalau menurut saya sih dia cerdik nih, dia pakai ambil segmen untuk sebagai targetnya ya, diambil segmen yang mass dengan nama besar Disney yang bisa cover keluarga ya dan segala usia, koleksi filmnya juga banyak, tapi dia main harganya main di bawah, nggak tahu sampai kapan, tapi paling nggak di awal ini dia main harga di bawah, bisa cuma 20%-nya dari Netflix gitu kan, dengan kira-kira jumlah filmnya yang banyak ya, dan ngambil segmennya juga yang mass gitu. Terus cerdik juga dia mengambil hati konsumen Indonesia ya, dengan kerjasama dengan tadi tuh dengan Telkomsel dan dengan production house film lokal ya. Jadi kalau nggak salah ada 300-an film nasional yang siap kita ditonton gitu ya di Disney Plus. Betul, Pak. Ya, jadi dari segmentasinya tadi yang udah disampaikan, ya udah kelihatan dia menyasarnya targetnya kemana gitu ya. Dan mungkin sebagai challenger ya ini suatu yang patut diwaspadai oleh pemain-pemain yang lama gitu. Jadi secara targetingnya ngebentuknya apa aja nih Pak Dani ini? Dia nyasarnya kemana aja nih Pak? Ya itu tadi mass, dia lebih ke mass premium ya, jadi yang tentunya punya disposable income, punya income yang bisa di-spend untuk hiburan yang berkualitas kan gitu ya. Dalam hal ini video on demand ini. Dan kalau dari segmentasi filmnya ya ini keluarga ya, bisa ambil untuk segmen keluarga gitu. Baik, iya. Menarik sih Pak, ini udah membahas tentang segmentasi, targeting, pasti yang kalau singkatannya STP ya Pak, satu lagi positioning. Jadi kalau ya menurut Adcock sendiri ini Pak, jadi teman-teman juga pernah melihat mungkin ya. Jadi mereka itu dari want and demand-nya
dari pelanggan nih. Nah ternyata pada waktu itu Disney Hotstar-nya ini kolaps di theatrical, terus di bioskop, mereka ya muncullah ini video on demand yang streaming ini nih. Nah kemana sih positioningnya kuatnya dia di keluarga, terus harganya yang terjangkau juga. Dan di awal mulanya itu baru di bulan Agustus tahun 2020 itu udah 100 juta subscriber, itu luar biasa banget tuh. Jadi memang secara positioning dia brand positionnya juga udah kuat banget, jadi menyasarnya ke para customer jadi lebih mudah gitu ya. Jadi orang-orang cepet dan pada berlangganan karena seru-seru. Ada tadi Iron Man, Star Wars, terus juga ada Frozen, ya keluarga banget gitulah ya. Nah, ini selanjutnya kita membahas tentang apa nih Pak Aji nih? Kayaknya seru banget nih. Ya kalau dari yang saya bahas ini kan mengenai brand elemen ya. Kalau menurut saya dari Disney Hotstar ini dibanding seperti Viu, iFlix, juga Netflix, itu kan punya perbedaan yang menarik dibanding yang lain. Karena dari sisi aplikasi aja kayak yang lain itu kan perlu repot-repot bikin logo, bikin cari nama yang keren gitu untuk. Nah sementara si Disney Hotstar ini udah cukup copy paste logonya Disney, yang mana orang tuh udah cukup aware dengan si logo Disney ini kan. Jadi dan kita juga tahu gitu film-film Disney seperti Aladdin, Mermaid, sama kayak tadi Bapak Harpandi juga bilang Star Wars, Marvel. Nah itu kan mereka itu sudah membentuk satu tayangan yang menurut saya cukup baik gitu, baik dari sisi animasi maupun jalan-jalan ceritanya ya. Jadi menurut saya dibanding Netflix yang seperti harus menunggu tayangan dari misalnya serial apa ditunggu dibuat, sementara kalau si Disney Hotstar ini cukup menyadur dari apa yang cerita yang udah dia pegang, udah dia punya dari sisi brandnya dia tinggal olah lagi untuk dibikin episode-episode lanjutan ataupun jalan cerita lain yang kalau mungkin ditayangin di bioskop tuh kurang menarik, dan dia bisa tarik ke sini seperti Star Wars itu kan ada Mandalorian, itu kan segmen cerita yang berbeda dibanding dengan film yang ada di bioskop. Jadi kalau dari saya sih, dari segi brand elemennya ini, si Disney Hotstar ini udah sangat kuat ya. Gitu sih, Pak. Terus larinya juga ini kan salah satu video on demand kan orang pengennya nonton terus dan terus ya. Jadi kalau di bioskop kan sekali nonton udah selesai. Nah ini betul, ada serial-serialnya juga ya. Ada 1, 2, 3 kayak gitu-gitu Pak Haji ya. Iya. Iya. Ya, keren sih emang dari gimana menurut Pak Dani ini? Ya, jadi brand Disney-nya sendiri udah strong ya. Kalau tadi brand Disney-nya tuh udah kuat banget. Dengan koleksi filmnya dia ya yang banyak, dan kemudian dia juga siap untuk memproduksi konten-konten eksklusif juga. Jadi menarik untuk ngelihat marketing mix-nya nih. Apa nih 4 piece-nya? Ya. Ini Bu Ilma nih jagonya nih di bidang marketing mix. Bu Ilma. Nah, sebenarnya untuk Disney Hotstar ini bisa dibilang cerdas banget gitu untuk masuk ke Indonesia, karena dengan kita melihat sebelumnya kita melihat dulu bahwa Hotstar itu sendiri adalah milik India. Jadi dia di-launch sebagai VOD Hotstar di India pada 2015. Kemudian di akhir 2019-an gitu dia mulai berkolaborasi dengan Walt Disney India. Jadilah Disney Hotstar. Nah, di India itu punya karakter Asia yang hampir sama dengan Indonesia, yaitu lebih mengedepankan kekeluargaan. Jadi produk-produk yang dirilis oleh Disney Hotstar ini bisa menjadi pemenang. Bisa menjadi pemenang di Indonesia itu tidak lain karena produk-produknya itu menyasar sifat kekeluargaan di Asia, di Indonesia ya terutama. Salah satunya contohnya kalau di Netflix misalnya itu dia tidak bisa, Netflix itu satu berlangganan harus dalam 1 tahun, kemudian akun dia tidak bisa dilihat misalnya di laptop, nggak bisa dilihat di handphone dalam waktu bersamaan. Sementara untuk di
Disney Hotstar itu ya satu akun dia bisa dilihat di mana aja dalam waktu bersamaan gitu. Itu salah satu keunggulan produk si Disney Hotstar ini. Kemudian dari segi pricingnya Disney ini sesuai dengan masyarakat Indonesia yang bisa dibilang adalah price sensitive. Jadi dia paham banget ketika orang Indonesia yang aduh malas deh itu harus 1 tahun gitu. Kalau udah bosen gimana gitu, udah price sensitif dan bosenan gitu. Akhirnya dia membentuk harga bulanan yang per bulan gitu, dan itu dibanding lagi dengan Telkomsel yang dengan harga yang sangat sangat memikat gitu. Kemudian promosi ya, masalah promosi. Promosi pertama dan tersukses Disney itu ada di bundling dia dengan Telkomsel. Jadi bisa dibilang itu kayak iklan dengan tanpa biaya gitu, karena misalnya untuk di Telkomsel kita pada saat kita habis top up pulsa atau data, kita tinggal langsung dapat SMS bahwa paket kita telah aktif gitu. Dalam waktu bersamaan si Disney ini juga mengirimkan SMS bahwa ini loh ada paket berlangganan gitu. Dari situlah orang Indonesia tahu, oh ini Disney Hotstar tuh ada ternyata gitu. Terus untuk place, saya rasa Disney ini tidak terlalu banyak memakan tempat ya, karena dia memakai cloud. Setelah itu juga dia banyak menggandeng film-film lokal, konten lokal. Jadi untuk penyimpanan sendiri dia memakai cloud yang tidak memerlukan banyak biaya dan seperti halnya kompetitor yang lain gitu. Gitu, Keren-keren sih ya. Terus tapi ada yang menarik juga nih. Jadi saya juga ngelihat tayangan di YouTube ada yang ngebahas Disney Hotstar. Jadi kalau mau nonton tuh ada ininya dulu ya, tayangan 30 detiknya dulu. Jadi nggak langsung muncul filmnya gitu. Nah ini ya bisa jadi ketika orang ngeklik nggak langsung mulai sih, langsung play. Jadi orang bisa ngeliat serialnya dulu 30 detik. Gitu sih. Kalau mungkin dari teman-teman yang lain ada juga Ya, sedikit. kalau dari 4Piece-nya, Bu Ilma, promosinya saya pernah lihat billboard juga tuh di daerah dekat Patung Tani tuh ada billboard. Jadi dia main ATL juga ya, main above the line juga. Kalau di sana juga ada bisa di branding Pak. Pada saat peluncuran tuh dia kan CEO-nya benar-benar mau menggebrak. Di mana tuh? Netflix di Los Angeles kalau nggak salah tadi saya baca. Jadi mereka benar-benar branding di mana-mana tuh, dari Walt Disney-nya juga mereka branding buat mereka mempromosikan juga tuh, ayo pakai streaming dengan potongan harga 33%, jadinya orang ya bisa lari ke Disney Hotstar gitu sih. Oh iya. Oke. Ini udah banyak banget ya, jadi ringkasan materi podcast Binus Marketing ini ada yang dari segmentasi juga tadi membahas tentang pembayaran, dari targeting juga menyasar kepada keluarga, positioning yang kuat dari Disney Plus sendiri, jadi lebih mudah diingat dari orang-orang, terus juga dari marketing apa dari Pak Haji tadi tuh? Brand element. Brand elemennya juga udah ada Aladdin segala macam, terus dari serial film, dan terakhir ditutup sama Bu Ilma. Nah, ini waktu kita udah semakin menipis nih. Ini cukup sekian dulu. Panjang juga ini, Pak. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya yang membahas tentang market challenging dan ya secara global ya. Ini kan global juga dan lokal. Gitu aja dari saya Harpandi Wibowo dan teman-teman semua. Thank you. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.